Balik lagi ke channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Nah, kali ini gue akan bercerita tentang sebuah kasus di Amerika Serikat yang hampir mirip dengan kasus Setiabudi 13. Artinya apa? Kasus ini merupakan kasus mutilasi dan kasus yang tidak pernah terungkap siapa yang pelakunya. Kisah ini dinamakan Black Dahlia. Kasus Black Dahlia ini bermula dari ditemukannya sesosok mayat perempuan yang terbelah dua dari pinggang dan wajah yang rusak. Penemunya adalah Betty Bersinger yang sedang mendorong stroller atau kereta bayi yang berisikan anaknya yang bernama Anne, berumur 3 tahun, dan pada saat itu Betty sedang berjalan menuju toko reparasi sepatu di daerah South Norton Avenue, Los Angeles, California. Pandangan Betty tertuju pada sebuah benda yang tergeletak di lahan kosong blok 3800 di antara jalan Coliseum dan jalan West 39. Seketika, Betty langsung menggendong Anne dan menarik stroller menuju rumah penduduk terdekat. Kemudian, Betty menelpon polisi setempat. Dalam hitungan menit, sejumlah polisi dari Los Angeles Police Department atau LAPD dan agen Federal Bureau of Investigation atau FBI datang. Polisi yang datang melihat mayat perempuan dipotong setengah di pinggang dan ususnya telah dibuang. Mulut korban juga disobek, disayat mulai dari kuping kanan hingga kuping kiri. Robekan itu seakan seperti senyuman yang dikenal Glasgow Smile atau senyuman di Joker. Terlepas dari kondisi mutilasi yang parah, ada kejanggalan di tempat itu. Polisi tidak menemukan darah di tubuh korban dan sekitar tempat ditemukannya mayat. Bersih, tidak ada satu tetes darah pun yang tercecer. Polisi menyimpulkan setelah dibunuh dan dimutilasi, jenazah korban dicuci bersih sebelum dibuang. Dari hasil otopsi, korban sempat mengalami tindak kekerasan sebelum tewas. Ditemukannya bekas luka ikatan di pergelangan kaki dan tangan. Pembunuhan mutilasi juga diduga 10 jam sebelum mayat korban ditemukan. Korban juga bukan korban pemerkosaan karena tidak ditemukannya jejak sperma di organ intimnya. Korban dipotong sangat rapi sesuai dengan anatomi manusia. Polisi pun mencurigai pelaku memiliki latar belakang medis atau kedokteran. Untuk mengetahui identitas korban, polisi LAPD mengambil sidik jarinya. Sidik jari itu langsung dikirim ke markas FBI. Sekitar 1 jam kemudian, FBI langsung menemukan identitas korban. Para agen FBI mudah mencari data dan identitas korban karena data pribadinya sempat masuk sistem administrasi militer dan polisi. Korban adalah seorang wanita berusia 22 tahun bernama Elizabeth Shore, kelahiran Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, 29 Juli 1924. Ia sempat melamar pekerjaan di Pangkalan Darat Amerika Serikat dan sempat ditangkap polisi karena minum minuman beralkohol di bawah umur. Beberapa sumber menyebutkan Elizabeth adalah anak ketiga dari 5 bersaudara, pasangan Cleo Shore dan Phoebe May Sawyer. Cleo meninggal dunia ketika Elizabeth berumur 5 tahun. Ibunya memutuskan pindah ke Los Angeles membawa semua anaknya. Sejak kecil, Elizabeth dikenal sudah tertarik pada dunia sinema. Ia bercita-cita ingin menjadi seorang aktris terkenal. Seorang detektif di LAPD bernama Brian Carr mengatakan, selama 1 bulan, setiap hari semua koran di AS menjadikan berita utama pembunuhan atas Elizabeth. Tidak tahu kenapa semua media massa menamai Elizabeth dengan julukan Black Dahlia. Penyebabnya karena Elizabeth sangat menyukai film garapan Raymond Chandler berjudul The Blue Dahlia. Lalu kenapa kata biru menjadi hitam, kata blue menjadi black? Menurut informasi yang dihimpun oleh agen FBI dan LAPD, hal itu karena Elizabeth sering berpakaian hitam. Namun ada juga informasi yang menyebutkan karena rambut Elizabeth memang berwarna hitam gelap. Sejak itulah kasus ini dinamai
Black Dahlia. Menurut laporan Los Angeles Times, tercatat ada sekitar 200 orang yang mengaku sebagai pembunuhnya, mulai dari ibu rumah tangga, pendeta, tentara, hingga para penipu. Bahkan saat itu, polisi banyak menerima surat kaleng. Isinya ada yang mengaku sebagai pembunuh Elizabeth. Dari berkas kasus Black Dahlia, banyak pria yang sudah ditahan untuk menjalani tes poligraf atau tes kebohongan. Tapi tak pernah satu orang pun yang didakwa atas pembunuhan Elizabeth. Setidaknya polisi menjadikan 6 orang yang diduga sebagai tersangka utama. Salah satunya adalah George Hodel, seorang dokter pengelola klinik penyakit kelamin di Los Angeles, tapi polisi kembali melepaskannya karena tidak cukup bukti untuk mendakwanya. Akhirnya, kasus itu dihentikan bertahun-tahun. Hingga kemudian kasus ini ramai kembali berkat pengakuan Steve Hodel yang tak lain merupakan putra dari George Hodel dalam bukunya Black Dahlia: The True Story, terbitan tahun 2003. Ia meyakini ayahnya sebagai pelaku karena tulisan tangan ayahnya mirip dengan beberapa surat kaleng yang dikirimkan ke polisi saat itu. Pengakuan lebih mengejutkan datang dari Pew Mary Itwell, penulis buku Black Dahlia: Red Rose. Pada tahun 2017 menyatakan pelaku pembunuhan Elizabeth Short adalah Leslie Duane Dillon, seorang bellboy yang pernah ditahan polisi saat itu tapi dibebaskan. Ia menuduh LAPD sengaja membiarkan pembunuh Elizabeth lolos. Alasannya, Sersan Finis Brown yang merupakan satu dari 2 penyidik utama kasus itu adalah seorang polisi yang korup. Finis diduga memiliki hubungan erat dengan Mark Hansen, seorang pemilik klub malam dan bioskop lokal yang diduga terkait pembunuhan tersebut. Ditambahkan Itwell, akan sangat sulit memeriksa dokumen kasus ini karena kepolisian Los Angeles tidak akan pernah membuka file lamanya. Itwell yakin Elizabeth dibunuh di Astra Motel, tempat Leslie Dillon tinggal. Hal ini berdasarkan laporan pasangan Henry dan Clora Hoffman, pemilik motel tersebut, yang menemukan salah satu kabin mereka berlumuran darah dan kotoran pada 15 Januari 1947. Tapi keterangan Itwell dan Bass nampaknya kurang dipercayai berbagai pihak di Amerika Serikat. Setelah ditemukan tewas mengenaskan, jasad Elizabeth Short dikuburkan ibunya, Phoebe May Sawyer, di pemakaman umum di Oakland. Dan Phoebe langsung pindah rumah ke Oakland agar dekat dengan makam anaknya. Hingga kini, 74 tahun kasus pembunuhan brutal itu masih menjadi misteri. Jadi, itulah kawan setapak, tidak hanya di Indonesia yang memiliki kasus Setiabudi 13, kasus mutilasi yang tidak pernah terungkap, Amerika pun memiliki Black Dahlia, kasus yang sudah 74 tahun tidak terungkap siapa pembunuhnya. Sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa saksikan konten-konten berikutnya di channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Sampai jumpa.